لا إله إلا أنت أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat seiman, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan rahmatnya, karena Dialah Sang Maha Agung, Maha Penolong, lagi Maha Pengampun. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya ingin membahas mengenai pengusaha cantik yang awalnya ia beragama Kristen, dan pada akhirnya ia pun mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memeluk agama Islam. Namun ketika ia resmi menjadi mualaf, disitulah rintangan-rintangan terus menghampirinya, terutama kepada keluarganya sendiri. Di sebuah kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terdapat seorang wanita yang bernama Ani. Pada waktu itu, Ani seorang Kristen yang mengikuti agama keluarganya. Tetapi, Ani memiliki pasangan seorang Muslim bernama Kanda yang berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Kanda ingin Ani menjadi istrinya dengan syarat Ani harus masuk agama Islam. Tanpa pikir panjang, Ani pun siap untuk menjadi mualaf dan masuk agama Islam pada saat itu. Dan tentunya Ani menyembunyikan keislamannya kepada keluarganya, karena apabila keluarga Ani mengetahuinya, pasti keluarga Ani tidak menerima jika Ani masuk agama Islam. Singkat cerita, Kanda dan Ani melangsungkan pernikahannya di KUA tanpa ada anggota keluarga dan teman yang datang. Kanda dan Ani memilih menikah di KUA bukan tanpa alasan, dikarenakan Ani tidak mendapatkan restu dari keluarganya. Setelah Ani masuk Islam dan menikah dengan Kanda, Ani memulai hidup baru bersama suaminya dan tinggal di Pontianak. Kala itu dia mengaku benar-benar tidak memiliki apa-apa. Namun anehnya, Ani tidak merasa khawatir dengan hidupnya yang sekarang. Bahkan dia merasa nyaman meski tidak punya teman dan pekerjaan. Dia tidak pernah takut besok mau makan apa, sebab Ani percaya jika rezeki itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka selama manusia itu masih berusaha, tidak berdiam diri. Ani dan suaminya pun berusaha mencukupi kehidupan sehari-harinya. Sampai suatu hari, Ani mendapatkan suatu pekerjaan dari merek susu ternama. Disitulah ekonomi keluarganya mulai membaik. Namun di tengah-tengah kebahagiaan tersebut, Ani kembali mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suaminya terbaring sakit hingga mengidap penyakit komplikasi yang cukup parah. Ani pun dilanda dilema antara mengurus sang suami atau fokus dengan pekerjaannya yang juga sedang naik daun pada kala itu. Akhirnya Ani mengalah, dia meminta izin ke bosnya untuk merawat sang suami. Selang beberapa bulan, keadaan suami Ani justru makin parah. Bahkan Ani sampai mendatangkan dokter dan perawat ke rumahnya untuk merawat sang suami. Pada saat itu Ani berkata, "Uang yang ia dapatkan selama ini belum bisa ia nikmati hasilnya. Namun semuanya hanya keluar untuk pengobatan sang suami." Setelah berbulan-bulan menjalani perawatan intensif, suami Ani pun dinyatakan sembuh dan mulai kembali bekerja. Ketika itu, Kanda bertanya kepada Ani, "Aku mohon kepadamu agar kiranya kamu berhenti dari pekerjaanmu." Seketika saja adik shock dong dengan pertanyaan suaminya. Awalnya Ani menolak permintaan suaminya karena pekerjaannya itu sudah menjadi hobinya dan ia merasa senang bekerja di tempatnya tersebut. Tetapi demi mematuhi perintah sang suami, Ani pun mengikuti permintaan suaminya. Pada akhirnya Ani mengundurkan diri di tempat kerjanya dan menjadi ibu rumah tangga. Dia mengaku awalnya merasa kesulitan dalam mengerjakan pekerjaan rumah, namun ia sekuat tenaga untuk tetap menikmati prosesnya. Setelah memasuki minggu kedua, Ani mulai merasa nyaman dalam perannya sebagai ibu rumah tangga. Pada saat itu Ani berkata, "Ternyata menjadi ibu rumah tangga tidak mudah. Pekerjaan rumah tuh nggak ada habis-habisnya, ada terus." Ani pun melanjutkan perkataannya, "Jadi ibu rumah tangga itu menyenangkan. Hidup serba kekurangan, tapi hidup kami rasanya tuh tenang dan damai. Jadi hati menjadi riang gembira, nggak ada rasa sedih." Mulai dari situ kebahagiaan dan kedamaian pun menyelimuti kehidupan keluarganya.
Tetapi Ani merasa ada yang janggal dalam hidupnya, karena selama ia menjadi mualaf seolah-olah hanya sebagai status saja bagi Ani. Dia mengaku belum menyempurnakan ibadah sebagai seorang muslimah kala itu. Terlebih lagi, dia disibukkan dengan pekerjaan dunianya. Ani kemudian melanjutkan pekerjaannya di merek susu sebelumnya. Tak disangka, rezekinya benar-benar lancar dari pekerjaannya itu. Lambat laun, ekonomi keluarganya pun makin meningkat. Bahkan Ani sudah bisa menabung untuk masa depan keluarganya. Akan tetapi, Ani justru melupakan perannya sebagai istri dan ibu. Sang suami pun kembali memintanya untuk berhenti bekerja. Dengan legawa, Ani pun benar-benar keluar dari perusahaannya tersebut. Pada suatu hari, Ani mulai tertarik memakai hijab usai melihat sahabatnya di Banjarmasin memakai hijab. Dia pun memborong berbagai macam hijab untuk mengikuti tren kekinian. Kala itu, Ani memakai hijab hanya sekedar mengikuti fashion. Dia sama sekali belum memikirkan untuk menutup auratnya. Namun, Ani tiba-tiba dapat ujian lagi. Ujiannya bukan lagi karena masalah ekonomi, tetapi rambutnya rontok. Hampir di seluruh kepalanya tidak ada rambut. Nah, dari sinilah Ani mulai serius memakai hijab dan bukan karena mengikuti tren saja. Akhirnya beberapa bulan kemudian rambut Ani pun kembali panjang. Setelah Ani sering memakai hijab, dia pun sering memposting fotonya di media sosial. Tanpa diduga, ternyata foto Ani tersebar di media sosial dan tentunya keluarga Ani melihatnya. Hal itulah membuat Ani dan keluarganya kembali berantem hebat. Bahkan mereka sampai putus kontak berbulan-bulan. Pasalnya penampilan Ani memakai hijab itu melukai hati sang ibu. Kata ibu Ani, kamu masuk Islam saja, tetapi kamu jangan pakai hijab. Mendengar perkataan ibunya, Ani merasa sedih banget dan hanya bisa terdiam saja, serta tidak menghiraukan cibiran dari keluarganya tersebut. Akhirnya, Ani memilih memblokir akun media sosial keluarganya. Dia pun kembali merasa tenang dan senang dengan penampilan hijabnya. Namun, lagi-lagi Ani diberi cobaan hidup. Ekonomi keluarganya kembali menurun dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Tetapi Ani tidak putus asa. Ani mencari cara agar keluarganya bisa bertahan hidup. Dengan keberanian yang ada, akhirnya Ani membuka bisnis kuliner soto Banjar. Di luar perkiraan Ani, ternyata usahanya tersebut sangat lancar. Dia sangat kaget dengan pembelinya yang selalu ramai pengunjung. Dari bisnis kuliner itulah Ani mulai membantu meningkatkan ekonomi keluarganya. Sejak saat itu, ekonomi keluarganya mulai stabil. Bahkan, kini keluarga Ani hidup serba berkecukupan hingga memiliki mobil. Aku percaya segala sesuatu itu tidak ada yang mungkin asalkan kita berusaha. Syukurin saja, dengan bersyukur apapun itu terasa enak dan bahagia. Ujar Ani. Demikianlah kisah seorang mualaf bernama Ani yang sangat memberikan inspirasi buat para mualaf di luar sana. Dia sangat tegar dan tidak mengenal kata menyerah. Walaupun sudah berkali-kali mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun imannya tidak goyah. Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat dijadikan pelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar. Dan jika ada yang salah atau melenceng, semuanya datang dari saya pribadi tentunya. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya di channel Zira Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.